كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Mujmal Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah. Ya, pembahasan secara umum tentang usul Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah al-aqidah. Disebutkan di sini dari asal dan pokok usul Ahlus Sunnah, al-aslu fi asma'illahi wa sifatih. Itu tentang bagaimana cara kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamthilin wala takyifin wa nafa ma nafahu Allah an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin kama qala ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mal iman bi ma'ani alfadhin nusus wa ma dallat alaih. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka berjalan dengan cara menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada dirinya dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, ya, kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang menjadi prinsip dan pokok aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah dalam masalah ini berada di antara beberapa firaq, beberapa kelompok yang mereka telah keluar dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian anak dari kelompok Jahmiyah adalah Al-Mu'tazilah. Kemudian Al-Kulabiyah. Ya, dan seterusnya dari pecahan kelompok-kelompok tersebut. Sehingga dari semua kelompok yang saya sebutkan tadi, ada di antara mereka yang menafikan dari sifat-sifat Allah secara kulliyah, ada sebagian mereka yang menafikan dari sifat-sifat Allah bil juz'iyah. Ya, apa maksudnya? Menafikan sifat-sifat Allah secara kulliyah, ya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Inilah kelompok Al-Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Dan kelompok ini, para hadirin dan hadirat, itu dipelopori oleh Ja'ad ibnu Dirham dan kemudian disebarkan oleh Jaham ibnu Safwan, ya, sehingga dinamakan sebagai Jahmiyah. Padahal asalnya dari siapa? Ja'ad ibnu Dirham. Ya, dan Ja'ad ibnu Dirham mengambil agamanya dari Yahudi. Di asal dari keyakinan Al-Jahmiyah itu dari Yahudi. Dan banyak dari ulama Islam
mereka mengatakan bahwasanya kelompok Jahmiyah itu bukan dari Islam. Iya, dikafirkan oleh banyak dari kalangan ulama. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, mungkin sudah sering kita nukilkan, ya, ketika seorang raja pada waktu itu dia berkhutbah di hari raya Idul Adha, dia berkata, "Pulanglah kalian, ya, kurbanlah hewan-hewan kurban kalian. Adapun aku hari ini akan menyembelih Ja'ad ibnu Dirham." Dia turun dari mimbarnya, kemudian dia ambil pedangnya, dia sembelih kepala siapa? Ja'ad ibnu Dirham. Kenapa? Karena Ja'ad ibnu Dirham menafikan seluruh sifat-sifat Allah, menafikan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita bertanya kepada orang Jahmiyah, "Wahai Jahmiyah, kenapa engkau menafikan dari sifat-sifat Allah?" Mereka mengatakan untuk mensucikan Allah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya baik. Tidak ada tujuan mereka untuk menghina Allah, menjatuhkan kedudukan Allah, menjatuhkan kemuliaan Allah. Tetapi tujuan mereka adalah tanzih. Apa tujuannya? Tanzih, ingin mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluknya. Apa dalilnya? Mereka punya dalil. Kelompok yang dikafirkan oleh para ulama, yaitu Jahmiyah, itu punya dalil yang dijadikan sebagai pegangan dan patokan di dalam akidah mereka. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Nah, makhluk kita punya nama atau tidak? Makhluk ada namanya Abdullah, Muhammad, Ibrahim dan seterusnya. Juga makhluk punya sifat pemalu, sifat dermawan, suka marah, pelit dan seterusnya. Mereka punya sifat-sifat. Nah, kalau seandainya kita menetapkan sifat bagi Allah, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Mafhum? Ini tujuan mereka. Dan sering kita sampaikan di pengajian kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, baiknya niat terhadap sesuatu itu tidak menunjukkan apa? Benarnya sebuah amalan tersebut. Tidak menunjukkan benarnya sebuah keyakinan. Iya, karena orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang turun ayat dari langit ketujuh untuk mengkafirkan mereka, ketika Rasulullah menghujahi mereka dari amalan yang mereka lakukan, tujuan mereka baik atau tidak? Tujuan mereka juga baik. Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, siapa itu? Musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Apa tujuan mereka? Mereka menyembah selain Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza, tidak menyembah Manat, kecuali apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Baik nggak tujuannya? Baik. Nggak ada tujuan mereka ingin menjatuhkan keagungan Allah. Tidak ada keinginan mereka untuk menjatuhkan kemuliaan Allah Rabbul Alamin. Tetapi apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Apakah niat mereka ini dianggap benar oleh Allah? Apakah Allah Subhanahu wa taala membenarkan perbuatan mereka? Tidak. Di akhir ayat Allah mengatakan kadzibun kafar. Mereka itu pendusta. Bahkan mereka itu kafir dengan perbuatannya. Masya Allah, dikafirkan oleh Allah. Bahkan sering kita menukilkan ucapan Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memvonis Fir'aun sebagai makhluk yang kufur. Ketika dia mengatakan dia adalah Tuhan yang paling tinggi yang disembah. Apa kata dia? Ma uhdikum ila sabilar rasyad. Tidaklah saya mengajak kalian, menunjuki kalian kecuali pada jalan kebenaran. Mafhum ya? Jadi niat sesuatu baik itu tidak membuat hal itu menjadi baik. Apalagi kalau niatnya sudah jelek. Yang niat baik saja tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu jelek. Walaupun baik tujuannya. Pada waktu itu ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi Rasul
ia mendatangi istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bertanya bagaimana amalan Nabi SAW di rumah beliau. Iya, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah salat malamnya begini, ini ibadah beliau dan seterusnya. Kemudian di antara mereka berkata, kalau seandainya Rasulullah beribadah modelnya seperti itu banyaknya, maka mulai sekarang saya tidak akan pernah tidur, saya akan terus salat malam. Yang lain berkata, mulai sekarang saya akan terus berpuasa, tidak berbuka-buka. Yang lain berkata, saya akan terus membujang agar bisa fokus dengan ibadah. Ya, apa kata Nabi SAW? Apa kata Rasulullah setelah Aisyah menceritakan kepada Nabi SAW? Rasulullah SAW berkhutbah. Ya, dan beliau berkata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang seseorang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Orang ingin sholat malam lebih banyak, tidak tidur-tidur. Dia ingin puasa terus menerus, tidak berbuka. Dia ingin fokus dengan ibadah, tidak menikah. Rasulullah mengatakan apa? Man raghiba an sunnati, barang siapa yang dia benci dengan sunnahku. Nah, amalan yang dilakukan adalah amalan yang ada sunnahnya. Salat malam ada sunnahnya atau tidak? Ada. Puasa ada sunnahnya atau tidak? Ada. Ibadah yang banyak ada sunnahnya atau tidak? Ada. Tetapi ketika kadarnya melebihi dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Rasulullah menyebutkan inilah orang yang membenci sunnahku. Nah, bagaimana lagi kemudian seseorang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya sama sekali? Kan begitu. Yang ada contohnya saja, tetapi dia menambah kadar apa yang telah dilakukan oleh Nabi, Rasulullah menghukumi sebagai orang yang membenci sunnah beliau. Nah, apalagi saya ulangi, orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya sama sekali. Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Nabi SAW? Dan ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal hadirun wal hadirat li rahmatillah, Allah, yang namanya ibadah, yang namanya amalan itu harus sesuai dengan Rasulullah dari ibadahnya itu sendiri. Dan jumlahnya dan caranya. Karena Rasulullah tidak hanya menjelaskan kepada kita tentang suatu ibadah, kemudian kita diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah ibadah, juga mengajarkan kepada kita caranya bagaimana, waktunya kapan, bentuknya bagaimana. Bukan hanya sekedar zikirlah kalian. Udah, masing-masing orang bebas untuk berzikir dengan caranya. Berselawatlah kalian, kemudian seseorang bebas untuk berselawat semaunya. Berdoalah kalian, kemudian dia bisa menciptakan doa-doa apa yang dia inginkan. Tidak. Tapi hal yang dianjurkan oleh Rasulullah dari ibadah-ibadah itu semuanya harus ada contohnya. Baik, kita kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi. Kelompok apa? Jahmiyah. Mereka hanya menetapkan satu bagi Allah. Apa itu? Wujud. Karena kalau dia mengatakan Allah juga nggak ada, kan sudah kafir kan? Sudah nampak kekafirannya. Sehingga mereka menetapkan Allah itu apa? Ada. Nah, makhluk juga ada. Kita ada atau enggak? Ada. Nah, mereka mengatakan adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Nah, kelompok kedua, ayyuhal hadirun wal hadirat, adalah kelompok al-Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini baru muncul pada tahun 100-an Hijriah. Di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Nah, di antara pemikiran kelompok ini di dalam pembahasan al-asma dan sifat, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah, tetapi mereka tidak menetapkan apa? Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya nama. Allah tidak punya sifat, tetapi Allah punya nama. Ini yang membedakan mereka dengan kelompok siapa? Jahmiyah. Kalau Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Mungkin enggak Bapak dan Ibu-ibu? Yang kita hafal, Allah punya nama berapa? 99 nama, ya enggak? Nah, kata mereka, Jahmiyah Allah enggak punya nama. Tapi kalau Mu'tazilah masih baik dibandingkan Jahmiyah. Karena mereka menetapkan Allah punya nama.
Ya, namun mereka mengatakan Allah tidak punya sifat. Karena kalau seandainya kita mengatakan Allah memiliki sifat, berarti Allah itu akan sama dengan makhluknya. Ya, yang namanya makhluk, ya misalnya, ya makhluk ada sifat yang terpuji seperti yang saya sebutkan tadi. Yang juga lazim dari pemikiran yang Mu'tazilah, ayyuhal hadirun wal hadirat, kalau seandainya kita mengatakan Allah memiliki sifat, maka Allah itu akan berbilang jumlahnya. Tuhan itu jumlahnya akan banyak. Ada Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya rahmat dan seterusnya. Ridho. Kalau Allah punya banyak sifat, maka lazimnya Allah punya banyak zat. Ini pemikiran siapa? Mu'tazilah. Iya. Nah, apa dalilnya mereka? Dalilnya sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Tetapi difahami ayat ini semaunya mereka. Iya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Antum tahu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di awalnya beliau berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Di awal beliau belajar atau menuntut ilmu, akidah Abul Hasan Al-Asy'ari adalah akidah Mu'tazilah. Iya. Kemudian Ibnu Kullab Al-Kulab, yaitu mazhab Al-Kulabiyah, beliau punya banyak kitab, punya banyak tulisan, ya, yang membantah orang-orang Mu'tazilah, membantah orang-orang Mu'tazilah, sehingga Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, melihat membaca bantahan dari Al-Kulabiyah, beliau berpindah dari mazhab Al-Mu'tazilah menjadi mazhab apa? Al-Kulabiyah. Mafhum? Berpindah dari mazhab Mu'tazilah kepada mazhab Al-Kulabiyah. Kemudian dari mazhab Al-Kulabiyah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berpindah dengan akidah apa? Al-Asy'ariyah. Beliau baru membuat mazhab sendiri. Ia dikenallah dengan mazhab Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian disebutkan dalam beberapa kisah, ayyuhal hadirun wal hadirat, Abul Hasan Al-Asy'ari menghilang beberapa lama pada waktu itu. Kemudian beliau muncul, ya, dan berkhutbah di hadapan khalayak manusia. Ya, kemudian beliau berkata, aku melepaskan akidahku, itu akidah Al-Asy'ariyah, seperti aku melepaskan jubahku hari ini. Beliau melepaskan jubah beliau. Ya, ada jubah yang khusus, bukan berarti beliau tidak memakai baju, tapi punya pakaian yang beliau lepas pakaian tersebut. Demikianlah aku melepaskan akidahku. Ya, yang kemudian menulis kitab apa? Al-Ibanah. Maka kalau kita membaca buku-buku atau membaca akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, yang di awal beliau akidah beliau sangat jauh berbeda dengan akidah dalam kitab Al-Ibanah. Walaupun kitab Al-Ibanah ini, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu diingkari oleh banyak orang yang menjadikan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sebagai pijakan dalam akidah mereka. Namun ini bukan hal yang penting buat kita. Ya, karena itu bukan pertanggungjawabannya kita kepada mereka. Ya, yang jelas, ya, ini adalah kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kalau seandainya misalkan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah beliau tidak menulis kitab Al-Ibanah, maka kita katakan Nabi kita adalah siapa? Nabi kita adalah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun manusia selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita ambil ucapannya, bisa kita tinggalkan ucapannya. Jadi bukan urusan buat kita Abul Hasan begini ataukah Abul Hasan begini ataukah Abul Hasan begini. Mafhum ya? Bagaimana ya kita mengambil akidah kita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak dan Ibu-ibu, mungkin tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan akidah kepada kita? Mungkin enggak? Akidah ini kan permasalahan, ya, yang paling penting dari perkara-perkara agama. Karena dengan akidah ini seseorang akan selamat di alam kuburnya. Dia akan selamat di alam barzakhnya. Ya, dan juga dia akan selamat nanti di yaumul qiyamah, dan juga dia selamat di dunia ini. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan akidah kepada muslimin, sementara ini adalah perkara yang akan bisa membahagiakan manusia di 3 alam.
Ya, yang urusan cebol saja diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan. Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man radhiya billahi rabbah, wa bil Islam madinah, wa bi Muhammadin rasulah." Ya, di awalnya beliau menyebutkan dzalika ta'mul iman. Dan itu merupakan perkara dari lezatnya keimanan. Kapan seseorang merasakan lezatnya iman? Seseorang merasakan lezatnya iman ketika dia ridha Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Iya, dan tidak ada hal yang paling penting kehidupan seseorang di dunia ini lebih penting dari apa? Dari iman. Nggak ada lebih penting dari itu. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, masakin ahlud dunya yakhrujuna minha wala ya'lamu atyab minha. Sungguh sangat kasihan orang-orang yang keluar dari dunia ini, ya dalam keadaan dia tidak tahu apa yang paling lezat, apa yang paling nikmat di dunia ini. Kemudian ditanyakan kepada beliau, apa yang paling nikmat di dunia? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi nggak mungkin sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenalkan kita kepada Allah, karena ini merupakan pokok dari pokok agama. Ini merupakan usul dari usul agama. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ana a'lamukum billahi wa atqakum." Saya adalah orang yang paling mengenal Allah, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian semuanya. Bisa difahami ya Ridrin? Ya, jadi kalau seandainya Abul Hasan Al-Asy'ari beliau punya akidah beliau tersendiri, ya. Nah, beliau itu bukan nabi kita. Sepakat nggak beliau bukan nabi kita? Hah? Nabi kita siapa namanya? Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah kalau seandainya Abul Hasan Al-Asy'ari akidah beliau sama dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ambil ucapan beliau bukan karena beliaunya, tetapi karena beliau sesuai dengan akidah Rasulullah, kan begitu? Mafhum? Nah kalau misalnya Muhammad bin Abdul Wahab akidahnya tidak sama dengan Rasulullah, apakah kita ambil akidahnya? Kita tidak ambil akidah dia. Kita nggak butuh dengan akidah dia. Nah kalau misalnya Ibnu Taimiyah akidahnya nggak sama dengan akidah Rasulullah, kita ambil akidahnya? Nggak perlu, kita nggak mengambil akidahnya. Karena yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kelak di yaumul qiyamah, madza ajabtum? Apa yang kalian jawab dari seruan para mursalin, para rasul? Ini ditanya oleh Allah kepada kita. Allah nggak bertanya kepada kita apa yang kalian jawab dari seruannya Ibnu Taimiyah. Apa yang kalian jawab dari seruannya Muhammad bin Abdul Wahab? Apa yang kalian jawab dari seruannya Al-Asy'ari? Apa yang kalian jawab dari seruannya Maturidiyah? Nggak ada. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada kita yaumul qiyamah, apa yang kalian telah jawab, laksanakan dari seruannya para rasul. Itu yang Allah tanya kepada kita. Mafhum ya? Dan yang kedua, masalah akidah ini adalah perkara yang akan membahagiakan kita dalam kubur kita. Dalam hadis yang panjang, ya malaikat Munkar dan Nakir nanti akan bertanya kepada kita, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan siapa Rabbmu yang pertama? Siapa Tuhan? Ya kita hafal nggak Tuhan kita Allah? Hafal nggak Nabi kita Muhammad? Hafal nggak agama kita Islam? Hafal, tapi bukan itu yang diinginkan. Ketika seseorang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar nanti di yaumul qiyamah, dia akan bisa menjawab. Ketika dia mengenal Rasul dengan pengenalan yang benar di dunia ini, dia pasti akan bisa jawab. Ketika dia mengenal Islam dengan pengenalan yang benar di dunia ini, dia akan bisa jawab. Tetapi kalau seandainya dia hanya sekedar ikut-ikutan, orang ngomong A dia ngomong A, orang ngomong B dia juga ngomong B, orang ngomong C dia juga ngomong C, ini menjadi sebab dia diazab dalam kuburnya. Mafhum di sini? Nah, kapan kita bisa menjawab? Ketika kita faham akidah. Ya, sehingga sungguh zalim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya membebani kita dengan beban yang berat nanti dalam kubur, sementara beliau nggak mengajarkan kepada kita bagaimana akidah tentang Allah. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Nah, kenapa ditanya dalam kubur tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya? Karena Rasul telah menjelaskan kepada kita sedetail-detailnya akidah ini.
Mafhum ya? Baik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyebutkan hadisnya, man radhiya billahi rabbah wa bil islam madina wa bi muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang seseorang ridho Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya, maka Allah wajibkan bagi dia masuk surga. Mafhum para hadirin? Jadi nggak mungkin 3 alam sekaligus sumber kebahagiaan seseorang di 3 alam tersebut. Allah dan Rasulnya nggak menjelaskan kepada kita, ini nggak mungkin. Ini tidak mungkin. Iya. Nah, bagaimana dengan akidah Al-Qulabiyah, Al-Asy'ariyah, wal Maturidiyah? Mereka ya akidahnya lebih safi, lebih bersih, lebih suci dibandingkan akidah siapa? Mu'tazilah, dibandingkan dengan akidah Jahmiyah. Kalau Asy'ariyah, ya, mereka menetapkan ada berapa sifat? Ada berapa sifat? Ada 20 sifat. Ya, mereka itu lebih suci, lebih bersih dibandingkan Mu'tazilah. Lebih suci dibandingkan apa? Al-Jahmiyah. Karena Jahmiyah Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Mereka menetapkan berapa sifat ditetapkan? 20 sifat. Ya, mereka menetapkan 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mafhum? Nah, di sini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka sama dengan akidah Al-Asy'ariyah, sama dengan akidah Al-Mu'tazilah dalam masalah apa? Nama. Allah memiliki nama-nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama dan berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sama. Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah. Ya, saya katakan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah, dalam masalah sifat, Ahlus Sunnah ya sama dengan Asy'ariyah di dalam beberapa perkara. Karena kelompok Asy'ariyah adalah kelompok yang menafikan dari sifat Allah laisa bil kulliyah, tetapi mereka menetapkan sifat Allah juz'iyah. Hanya sebagian dari sifat Allah yang disifati oleh Asy'ariyah. Ya, dan mereka tidak menetapkan seluruh sifat. Tujuannya apa? Tujuannya baik. Tujuannya baik. Iya, sebagaimana yang telah saya sampaikan mungkin di majelis ini atau di majelis yang lainnya. Kalau kita membaca atau mendengar dari orang-orang yang faham persis tentang akidah salaf, paham persis tentang akidahnya para imam yang 4, akidahnya sahabat, akidahnya para tabi'in, ya, mereka dengan gamblang, ya, pengetahuan yang ada di sisi mereka tetapkan bahwasanya para salaf terdahulu, akidah mereka menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian datang ulama al-mutaakhirin dari kalangan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Qulabiyah agar manusia umat Islam tidak salah faham, ya, tidak salah faham dengan sifat-sifat, ya, seperti sifat istiwa, seperti sifat tangan, seperti sifat nuzul, supaya tidak salah faham dan tidak menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran. Ia akan menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka mereka mentakwil. Mereka apa? Mentakwil. Namun bahasanya tanzih. Apa bahasanya? Tanzih. Mereka tidak mengatakan takwil, tapi kata mereka mensucikan Allah. Jadi kalau seandainya kita mengatakan Allah, ya, itu beristiwa di atas arasy, kita khawatir nanti orang akan berpikir Allah itu sama seperti siapa? Makhluknya. Maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan ditakwil bahwasannya maksudnya adalah menguasai. Mafhum? Jelas? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk engkau sujud dengan kedua tanganku? Allah menyebutkan apa? Tangan dalam ayat ini. Nah, kata orang-orang Asy'ariyah
wal Qulabiyah wal Maturidiyah. Kalau seandainya kita mengatakan Allah punya tangan, nanti orang akan berpikir Allah itu tangannya seperti tangannya makhluk, sehingga dikhawatirkan nanti manusia bisa tersesatkan menyamatkan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Maka di sini kita mensucikan tangan. Maksudnya tangan di sini adalah apa? Kekuatan. Paham di sini? Mereka katakan dengan kekuatan. Tujuannya baik atau tidak? Baik. Apakah mereka ada maksud dan tujuan untuk merendahkan Allah? Tidak sama sekali. Tujuannya mereka baik, dan mereka juga punya dalil. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan serupa dengan makhluknya. Paham di sini? Ini dalilnya mereka. Jadi kalau kita mengatakan Allah punya tangan, nanti Allah sama dengan makhluk. Maka apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk punya tangan, nggak mungkin Allah punya tangan. Berarti maksudnya apa? Tangan di sini adalah kekuatan. Ditakwil dengan apa? Kekuatan. Karena kalau dikatakan bahwasannya tangan di sini tidak ada tangan dalam penyebutan Al-Quran, dia telah menolak ayat Al-Quran. Bahaya menolak ayat Al-Quran. Maka supaya lafaz ayat Al-Qurannya tidak ditolak, mereka imani lafaznya, tetapi mereka takwil. Takwil dengan apa? Dengan kekuatan. Dan perhatikan baik-baik ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, amantu billah wa bi muradillah, amantu bir rasul wa bi muradir rasul. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayatnya, dan juga aku beriman dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ayat Allah saja yang kita imani, bukan lafadznya saja yang kita imani, tetapi kita juga mengimani apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat ini, dari ayat ini, dari ayat ini. Jangan hanya lafadznya saja kita imani. Mafhum di sini? Karena kalau kita imani ayat Al-Quran hanya sisi lafadznya saja, adapun maknanya kita tidak kembalikan apa yang diinginkan oleh Allah, maka kita khawatirkan terkena dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadziban. Jangan kau mengucapkan dengan lisan-lisanmu ini halal, ini haram, dan sungguh kau telah berbuat kedustaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum di sini ya ikhwan? Jelas ya? Nah, sekarang orang Asy'ariyah, perhatikan baik-baik ya. Asy'ariyah itu orang Islam atau tidak? Muslimin ya. Kita tidak membahas antara akidah kafir dengan akidah muslim, tidak. Kita mengatakan ini adalah akidahnya orang Islam. Karena Asy'ariyah adalah akidahnya orang Islam. Akidahnya orang Islam saya bilang ya. Beda dengan saya katakan akidah Islam dengan akidah orang Islam. Kalau akidah Islam, ketika kita katakan Islam, maka kembali kepada akidahnya Rasulullah. Tapi kalau kita katakan akidahnya orang Islam, ada orang Islam yang berakidah dengan akidah seperti ini. Bisa difahami ya? Jadi kalimatnya itu sangat jauh berbeda. Kalau saya katakan akidah Asy'ariyah, akidah Islam, ada salah. Tapi akidah Al-Asy'ariyah adalah akidahnya orang Islam. Betul atau salah? Betul. Ya, karena kalau kita katakan akidah Islam, maka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Nah, orang Asy'ariyah ketika mereka mendebati orang-orang Mu'tazilah dan mendebati orang-orang Jahmiyah, ya, Asy'ariyah berkata, wahai Jahmiyah dan juga kepada orang Mu'tazilah, kalian mengatakan tidak Allah Subhanahu wa taala itu ada. Iya, kami mengatakan Allah itu ada. Ya. Kemudian orang Jahmiyah berkata, adanya Allah dengan adanya makhluk itu berbeda. Adanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, adanya makhluk diadai dengan sesuatu yang tadinya tidak ada, dan Allah yang mengadakan. Beda. Nah, kata Asy'ariyah, kenapa kalian tidak mengatakan sifat Allah yang 20 itu berbeda dengan sifatnya makhluk? Seperti Allah itu ada, makhluk juga ada. Nah, Allah punya sifat, makhluk juga punya sifat. Tapi sifatnya Allah beda dengan sifatnya makhluk, seperti adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Mafhum di sini? Nah, kemudian kita katakan kepada orang-orang Asy'ariyah, wahai saudara-saudara kami Asy'ariyah, kalian kan mengatakan bahwasanya Allah punya ilmu, kan begitu? Iya. Nah, makhluk punya ilmu atau tidak? Makhluk punya ilmu. Nah, sekarang kalau seandainya dikatakan ilmu itu tempatnya di mana? Di mana tempatnya? Di mana ilmu itu tempatnya? Dalam hati kan? Ilmu itu di mana? Dalam hati kan? Ya, Allah menyebutkan di dalam ayatnya,
laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi hati mereka itu tidak bisa mereka gunakan untuk beriman kepada Allah. Mafhum di sini? Nah, sekarang makhluk punya ilmu. Allah punya ilmu. Ketika makhluk punya ilmu, letaknya di mana? Di hati. Apakah mengelazimkan ketika kita katakan Allah punya ilmu, Allah juga punya hati? Tidak demikian, enggak mesti. Mafhum di sini? Nah, Asy'ariyah mengatakan ilmunya Allah beda dengan ilmunya makhluk. Ilmunya Allah enggak sama dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk disertai dengan sesuatu tidak tahu, kemudian makhluk itu jadi tahu. Adapun Allah tidak disertai dengan sesuatu yang tidak tahu. Kan begitu kan? Ini akidah Asy'ariyah atau tidak? Akidah Asy'ariyah. Faham? Nah, Asy'ariyah menetapkan tidak Allah Subhanahu wa taala mendengar. Dari sifat wujud, qidam, baka, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wadanya, qudrah, iradah. Mereka menetapkan sifat mendengar atau tidak? Makhluk ketika mendengar ada telinga atau tidak? Ada telinga. Ada gendang telinga atau tidak? Ada gendang telinga. Tiga naik bagliung kan? Kan gitu kan? Naik gliung kan? Naik bagliung kan? Jelas ya? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar melazimkan Allah punya telinga? Nggak mesti. Ya, nggak mesti Allah harus punya telinga. Nggak mesti harus ada gendang telinga. Orang Asy'ariyah mengatakan mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Ini kata Asy'ariyah. Nah, sekarang kita katakan kepada Asy'ariyah, ya Asy'ariyah, kenapa Anda tidak menetapkan istiwa bagi Allah dan kemudian seharusnya Anda mengatakan seperti sifat mendengar. Mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Ilmunya Allah beda dengan ilmunya makhluk. Melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Kenapa kalian tidak mengatakan istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk? Kenapa? Oh, itu nggak masuk akal kami. Ya, nggak masuk akal kamu, masuk akal saya. Akal kamu nggak masuk kan? Akal saya masuk. Kenapa dalam ilmu masuk akal, di sini nggak masuk akal? Kenapa coba? Mafhum? Jelas ya ikhwah? Jelas ya? Jadi sama dari sisi hakikat, tidak mesti sama dari sisi lafaz, tidak mesti sama dari sisi hakikat. Ini kan kita ulang-ulang terus. Kenapa kita ulang-ulang terus? Sesuatu yang sudah diulang-ulang terus. Para ulama menulis kitab ratusan kitab, mungkin ribuan kitab, tetapi bersama dengan itu masih ada yang mengatakan akidah ini akidah yang sesat. Kan gitu masalahnya. Apalagi nggak pernah kita sampaikan. Yang sering tersampaikan ribuan kitab ditulis oleh para ulama dalam masalah ini. Begitu jelas, begitu gamblang, secara logika, secara akal, secara dalil. Mau bicara apa lagi sekarang? Masalah apa lagi? Hah? Jadi kenapa Anda harus mengatakan kalau mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy, berarti Allah duduk di atas kursi, melipat-lipat daki, sambil jeb di kupi. Iya, kalau seandainya begini lazimnya Anda, begitu juga lazim dari keyakinan Anda Allah punya sifat mendengar, Allah punya telinga, Allah punya gendang telinga, juga maetunggi digaga, kan gitu. Nauzubillah. Iya, siapa yang mengatakan dengan sifat yang seperti ini? Ayul hadirun yang dirahmatillah, ini merupakan keyakinan yang fasidah. Apa yang Anda melazimkan kepada kami ketika kami menetapkan sifat istiwa, begitu juga kami lazimkan kepada kalian dari sifat mendengar yang kau tetapkan. Bisa difahami? La yafirru an syai'in illa waqa'a fi. Tidaklah mereka lari dari sesuatu kecuali mereka jatuh dari apa yang mereka lari di situ. Oh enggak, kalau Allah maha mendengar, itu nggak mesti Allah punya telinga, nggak mesti Allah punya gendang suara. Nah, begitu juga kami katakan ketika Allah beristiwa di atas arsy, seperti yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, nggak mesti Allah butuh kepada arsy, nggak mesti Allah harus begini. Itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimananya? Wallahu alam bisawab. Yang jelas Allah tidak sama dengan makhluknya. Bisa difahami ya ikhwah? Apa yang kami lazimkan kepada kalian, apa yang kalian lazimkan kepada kami, demikian kami juga harus lazimkan kepada kalian. Kan begitu kan? Mafhum di sini? Jelas ya ikhwah? Ini akidah. Ya, ini bagaikan ya matahari yang sangat jelas dan sangat terang. Tidak ada yang tersamar sedikit pun. Ya, dan insya Allah kita punya literasi, punya literatur, punya referensi yang sangat banyak. Kita nggak usah berbicara literatur dari madhab Hambali, wala madhab Maliki, wala madhab Hanafi. Kita berbicara dari literasi dalam madhab Syafi'iyah. Dari madhab apa? Syafi'iyah. Mafhum di sini?
Tapi Allah Ta'ala alam bisawab. Yang jelas antum satu kaidah antum pegang. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Tidak ada yang sama. Iya, Allah mendengar, mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat, melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Allah beristiwa, istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk. Allah turun, turunnya Allah beda dengan turunnya makhluk. Allah punya tangan, tangannya Allah beda dengan tangannya makhluk. Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Karena Allah tidak pernah mengkhabarkan kepada kita bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala. Mafhum di sini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menyeleweng dari pembahasan. Saya punya kawan terus, dia bertanya kepada saya, kenapa orang salafi itu pecinya bulat semua? Emangnya nggak boleh ya pakai peci sangkol? Terus saya nggak tahu jawab apa. Bagaimana jawaban saya seharusnya, Ustaz? Ya, supaya tidak lagi muncul pertanyaan, besok antum pakai peci hitam ya. Gak ada masalah. Ya, pakai peci hitam nggak ada masalah, itu pecinya orang Islam. Ya, karena tidak ada ketentuan khusus di dalam syariat harus peci seperti ini, nggak ada. Antum mau pakai peci hitam, ya silahkan. Ya, saya dulu punya sempat peci hitam, kontrollah hilang. Ya, jadi ini bukan hal yang bukan hal yang fondasi. Mau pakai peci hitam, nggak pakai peci juga nggak ada masalah. Kan begitu, mau pakai peci warna pink kah, peta kah, apakah namanya, nggak ada masalah. Ya, ini cuman sekedar simbol yang bukan simbol yang harus menjadi sebuah ketetapan dan sebuah keharusan. Jadi supaya saudara-saudara kita nggak bertanya, ya antum yang punya peci hitam, peci nasional, antum pakai. Supaya nggak memunculkan pertanyaan. Kan begitu kan? Kan jadi gampang masalahnya kan? Pakai. Ya insya Allah nanti saya beli lagi peci biar saya pakai ke depan. Oh, nah, dicuci. Ya boleh, gimana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam mazhab Syafi'iyah mensyaratkan Jumat itu atau ahlul Jum'ah itu tidak boleh kurang lebih dari 40 orang. Iya. Dan mereka berdalilkan dengan sebuah riwayat hadis. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia menegakkan salat Jumat pada waktu itu, jumlah mereka berapa orang? 40 orang. Ini yang dijadikan sebagai sandaran dan pegangan dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, dan orang-orang yang musafirin itu dalam mazhab Syafi'iyah tidak dikatakan sebagai ahlul Jum'ah. Karena ada sekian banyak safar yang dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah Rasulullah ternukilkan beliau salat Jumat dalam keadaan safar. Jadi syarat seorang itu dikatakan ahlul Jum'ah itu mautinin, harus penduduk setempat, bukan musafirin. Ya, itu baru sah ada 40 orang. Nah, kalau seandainya misalnya ditegakkan salat Jumat, yang salat Jumat hanya 30 orang, sah nggak Jumatnya? Dalam mazhab Syafi'iyah tidak sah. Ketika tidak sah salat Jumat, apa yang harus dilakukan? Salat zuhur. Paham ya? Nah, cuman yang jadi masalah sekarang, yang mengulangi sholat zuhur di hari Jumat, jamaah masjidnya ribuan orang, bukan 30 orang. Oke lah, misalnya 40 orang, mungkin ada 2 orang anak kecil yang bukan ahlul Jumat. Ini ribuan orang yang sholat Jumat, kok diulang lagi? Nah, ini jadi masalah. Maka ini sudah namanya was-was. I'adatul ibadah, ba'dal ibadah, was-was minasyaitan. Mengulangi ibadah setelah ibadah itu merupakan was-was dari syaitan. Yang kedua, ya,
mengatakan sebuah ibadah itu sah atau tidak sah butuhkan dalil. Apa dalilnya ibadah Jumat yang nggak sah? Faham? Nah yang ketiga, ya rahimani wa rahimakumullah, ya, secara tidak langsung dari ribuan orang yang hadir sholat berjam Jumat tadi, kita mengatakan hanan sah Jumat, hansip rukun mandu. Ini kan kita menuduh orang lain secara tidak langsung apa? Hah? Tidak sah Jumatnya. Ya, mengatakan amalan seseorang tidak sah itu bahaya. Jadi sekarang siapa yang mengatakan pegah-pegah amalan kau mana betul ya, mana betul ya, mana betul? Siapa sebenarnya? Orang sudah capek-capek mandi Jumat, datang Jumat di awal nggak sah salat Jumatnya, ulang salat zuhur. Jadi siapa sekarang yang sering mengatakan amalan orang nggak sah itu siapa? Kan begitu ya? Mafhum di sini? Nah kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ya, ketika mereka berjalan di atas akidah Syafi'iyah seperti di atas fikihnya Syafi'iyah, kita tidak menolaknya. Kalau dia jumlahnya kurang dari 40 orang karena pendapat Syafi'iyah. Kita nggak menolak, ini perkara ijtihadiyah khilafiyah di kalangan para ulama Islam. Mafhum di sini? Cuman saya mendengar satu potongan video penceramahnya cukup terkenal di Aceh. Ya bahkan tokoh yang paling hebat lah ya di Aceh ya. Beliau mengatakan, ya, beliau memberikan pilihan yang orang-orang ragu ya silakan dia ulangi. Ya, yang tetap yakin salat Jumat ya sudah dia jangan ulangi salat zuhur. Nah, sekarang para hadirin, Rasulullah telah membuat sebuah patokan kepada kita. Yang di sana para ulama membuat sebuah kaidah, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ketika Anda berwudu, salat Jumat, berwudu, kemudian Anda datang salat Jumat dengan ruku dengan sujud yang sempurna, itulah sebuah keyakinan yang meyakini bahwasanya ibadah yang Anda lakukan sudah selesai. Jadi ketika sudah ada keyakinan tidak perlu lagi apa? Diulang-ulangi. Ya, karena al-yaqin la yazulu bisyak. Datang seorang pesahabat kepada Rasulullah, dia mengadu kepada Nabi, ada sesuatu yang dia rasakan ketika dia salat. Kata Rasulullah apa? La yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Jangan pernah engkau keluar sampai engkau mendengar pungut nyobetul suara kentut, kan suara knalpot Honda lewat. Suara kentut betul. Udah keluar. Atau baunya jelas bau kentut ini, bukan bau mulut misalnya. Nyobe kentut. Ya sudah dia keluar. Tapi kalau seandainya sang be kentut bukan lagi. Nah sang ini nggak bisa menghilangkan apa? Keyakinan tadi. Mafhum ya? Ini hal yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Jadi jangan ditanamkan keraguan di tengah muslimin. Kalau seandainya mereka sudah melakukan ibadah sholatnya dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, sudah selesai sudah. Kapan dia mengatakan tidak sah? Long kentut, makanya ulang dulu baru. Tapi kentut enggak, semua juga enggak. Kemudian kalau ragu-ragu ya silakan ulang lagi. Apa yang membuat dia ragu-ragu? Ini perlu ditanyakan. Mafhum di sini? Baik. Kemudian kita kembali kepada masalah salat Jumat tadi. Ternukilkan dari sebagian para ulama yang lainnya, mereka mengatakan batasan salat Jumat itu tidak boleh kurang dari 13 orang. Pada waktu itu Rasulullah SAW salat Jumat, kemudian tiba-tiba datang kendaraan dari luar kota Madinah. Para pedagang. Nah, para sahabat Rasulullah yang sedang salat Jumat pada waktu itu, dia keluar salat. Semua pergi menghampiri apa? Menghampiri para pedagang tadi. Turun ayat dari langit ke-7. Ya, Allah mengatakan wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau Muhammad dalam keadaan engkau sedang berkhutbah. Berapa orang tinggal di masjid pada waktu itu? 13 orang. Dan Rasulullah menegakkan Jumat pada waktu itu. Paham? Ini dalil dari sebagian ulama salat Jumat tidak boleh kurang dari 13 orang. Sehingga yang 40 orang tadi terbantah dengan hadis yang 13. Iya. Nah, datang para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa saya sholat Jumat itu asal ada 3 orang sudah cukup. Mereka berdalilkan dengan hadis sebuah negeri, sebuah daerah yang tidak ditegakkan sholat berjamaah di situ dan jumlah mereka 3 orang, maka mereka telah dikuasai oleh syaitan. Nah, para ulama mengatakan hadis ini mutlak. Sholat jamaah apakah sholat jamaah 5 waktu ataukah sholat jamaah yang bermakna sholat Jumat? Ya, dan wallahu alam bisawab, ini pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama bahwasanya salat Jumat itu cukup 3 orang minimal. Ada yang khotib, sudah ada yang jadi imam, ada yang makmum 2 orang sudah cukup. Faham ya? Cuman dalam mazhab Syafi'iyah kita tidak mengatakan salah. Ini pendapatnya Imam Ahlus Sunnah. Kita tidak mengatakan salah. Mereka punya pegangan. Mafhum di sini? Silahkan Anda mengulangi salat zuhur Anda. Tetapi kalau ikut mazhab Syafi'i, ya kaidah dalam Syafi'i.
Nggak boleh kurang dari 40 orang. Lah kalau jamaahnya ada ribuan orang, masa ulang lagi salat zuhur? Mafhum di sini ya? Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, saya mau tanya, istri saya ada nazar ya. Dia bilang kalau dia kasih anak laki-laki mau melahirkan di kampung. Seandainya dia tidak jadi lahir di kampung, kayak mana hukumnya Ustaz? Baik, kalau seandainya seseorang bernadar yang nadarnya itu adalah bentuk perkara ketaatan atau perkara mubah, maka dia harus menunaikan nadarnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Hendaknya dia menunaikan nadar-nadar mereka. Nah ternyata tiba-tiba dia tidak jadi pulang kampung lahirnya di tempat yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di sana kalau seandainya seseorang ingin membatalkan nadarnya, maka kafarahnya adalah kafaratul yamin. Kafarah nadar itu adalah kafarah sumpah. Ya, dia berpuasa 3 hari, atau dia memerdekakan budak pertama, atau dia memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Yaitu kafarah orang yang bersumpah, demi Allah engkau ja'lir muka. Besok pergi dia. Faham di sini? Maka dia harus membayar sumpahnya. Ya, kafaratul yamin, kafaratul nadar wa kafaratul yamin. Faham di sini? Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ilmu Allah tabaraka wa taala. Demikian ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.